Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas dua preman yang menjadi waliullah. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dalam kehidupan sufisme, banyak kisah seseorang yang menjalani kehidupan berliku sebelum menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup dalam kehinaan, seperti preman atau anak jalanan, lalu bertobat dan mengamalkan ajaran dari sang guru mursyid dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejumlah kitab hasil karya para ulama banyak memuat perilaku kehidupan para waliullah sebelum menjalani kehidupan asketisme. Fariduddin Attar dalam Tazkiratul Auliya dan Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi dalam At-Tawwabin menjelaskan kehidupan waliullah yang sebelumnya dikenal sebagai pemuda berandal atau amoral. Pertama, Bishr bin Harith. Bishr bin Harith memiliki nama lengkap Abu Nasir Bishr bin Al-Harith Al-Hafi. Lahir di dekat kota Mef sekitar tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi dan wafat di kota Baghdad pada tahun 227 Hijriah atau 841 Masehi. Bishr dikenal sebagai pemuda kaya raya yang hedonis, tentu gemar melakukan maksiat, tapi di sisa hidupnya Bishr menekuni kehidupan asketis setelah bertemu dengan seorang sufi. Fariduddin Attar dalam Tazkiratul Auliya menulis kisah pertemuan Bishr dengan seorang sufi berawal dari kejadian yang tidak diduga. Pada suatu waktu, dalam kondisi mabuk dan berjalan sempoyongan akibat minuman keras, Bishr menemukan secari kertas bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kertas itu tanpa dibaca diambil oleh Bishr, kemudian dioleskan sari mawar sehingga membuat kertas tersebut harum. Setelah itu, kertas yang dianggap berharga ia simpan dengan baik dengan rasa hormat dalam rumahnya. Pada malam itu, seorang sufi bermimpi yang dalam mimpinya si sufi diperintahkan untuk menyampaikan pesan pada Bishr. Berikut bunyinya, "Engkau telah mengharumkan namaku, maka aku mengharumkanmu. Engkau telah memuliakan namaku, maka aku memuliakanmu. Engkau telah menyucikan namaku, maka aku menyucikanmu. Dengan kekuasaanku, aku sungguh mengharumkan namamu di dunia ini dan di akhirat kelak." Terbangun dari tidur, si sufi sempat terbesit. Bishr amoral, mungkin mimpiku keliru. Sang sufi tersebut kembali berwudu, salat lalu kembali tidur. Tapi si sufi mengalami mimpi yang sama secara berulang kali. Keesokan harinya, sang sufi pergi mencari Bishr. Ternyata Bishr sedang berada di sebuah pesta anggur bersama koleganya. Sang sufi bertanya, "Apakah Bishr ada di sini?" Mereka menjawab, "Iya, tapi ia sedang mabuk dan tidak berdaya." "Beritahu dia, aku punya pesan untuknya," kata sufi tersebut. Selang beberapa menit, si Bishr menemui sang sufi. "Pesan dari siapa?" tanya Bishr setelah diberitahu. "Pesan dari Allah," jawab sang sufi. "Ah," pekik Bishr sambil mencucurkan air mata. "Itu pesan makian atau penyucian. Tunggu, aku akan pamit pada teman-temanku." Kemudian Bishr berkata kepada teman-temannya, "Aku telah mendapat panggilan. Aku pergi. Aku ucapkan selamat tinggal. Kalian tidak akan pernah lagi melihatku begini." Sejak kejadian tersebut, Bishr dikenal sebagai orang yang sangat salih yang dikagumi oleh sang Imam Ahmad bin Hanbal dan Khalifah Al-Ma'mun. Sahabat Pena Pencari Hikmah. Yang kedua, Malik bin Dinar. Nama aslinya adalah Abu Yahya Malik bin Dinar al-Basri. Malik lahir di Basrah
dan merupakan generasi kelima dari golongan tabi'in. Malik, putra seorang budak Persia, saat pertobatannya menjadi murid Hasan al-Basri. Malik meninggal di Basrah pada tahun 131 Hijriah. Sahabat pera pencari hikmah, Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi dalam At-Tawwabin mengisahkan kehidupan Malik bin Dinar sebagai preman yang suka mabuk-mabukan, berbuat zalim, memakan riba dan lain-lain. Malik mulai ada perubahan ketika ingin menikah dan mendambakan anak. Dari perkawinan tersebut, Malik memiliki seorang putri yang diberi nama Fatimah. Malik begitu mencintai sang putri Fatimah. Kehadiran buah hati menyadarkan Malik untuk bertobat. Meski tidak berhenti total, kehadiran si putri Fatimah memberikan perubahan besar dalam kehidupan Malik. Perilakunya berangsur mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si putri Fatimah pernah melihat Malik memegang segelas khamar. Anaknya tersebut mendekat kemudian menyingkirkan gelas itu hingga tumpah mengenai bajunya. Padahal usia Fatimah belum genap 2 tahun. Namun malang, Allah berkehendak lain. 1 tahun kemudian, tepat di usia 3 tahun, Fatimah diambil kembali oleh sang Khalik. Kematian si buah hati Fatimah membuat psikologi Malik tergoncang. Malik kembali ke dunia hitam, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Datanglah masa ketika setan membujuk untuk meneguk minuman haram sepanjang malam. Minuman memabukkan itu membuat Malik tertidur lelap. Sahabat pena pencari hikmah, ternyata malam itu adalah malam nisfu Sya'ban, tepat malam Jumat. Malik yang sedang mabuk dan tidak mengerjakan sholat Isya bermimpi mengerikan. Malik bermimpi seakan-akan kiamat telah tiba. Sangkakala ditiup, kuburan mengeluarkan isinya. Seluruh makhluk telah dikumpulkan. Dalam mimpi itu Malik berada di antara mereka dan mendengar suara dari belakang. Malik menoleh dan melihat ular besar yang berwarna hitam kebiruan mengejar ia dengan mulut terbuka. Malik lari terbirit-birit karena ketakutan. Dalam mimpi itu pula, Malik bertemu dengan seorang syekh berpakaian bersih dengan bau yang sangat harum. Malik mengucapkan salam padanya. Syekh dalam mimpi tersebut menjawab salam Malik. Malik bertanya, "Wahai syekh, selamatkan aku dari ular itu." Syekh tersebut menangis dan berkata, "Aku lemah, sementara ia lebih kuat dariku. Aku tidak mampu melawannya. Cepatlah pergi. Semoga Allah menyelamatkanmu dari ular tersebut," dahu Syekh kepada Malik dalam mimpinya. Malik terus berlari, lalu naik di atas tebing dari tebing-tebing kiamat. Malik mendekati kobaran api neraka dan Malik hampir terjatuh karena takut kejaran ular tersebut. Tiba-tiba ada suara teriakan, "Kembalilah, kamu bukan termasuk penghuni neraka." Ular tersebut tetap mengejar. Malik kembali mendatangi Syekh dan berkata, "Wahai Syekh, aku memohon padamu agar menyelamatkanku dari ular ini, namun engkau tidak melakukannya." Syekh tersebut kembali menangis lalu berkata kepada Malik, "Aku lemah. Pergilah ke gunung tersebut, karena di dalamnya ada simpanan-simpanan orang-orang Islam. Jika engkau memiliki simpanan di dalam gunung tersebut, ia akan menyelamatkanmu." Malik melihat gunung bulat yang terbuat dari perak. Ada kubah di atas lembah permata dan tirai-tirai yang bergelantungan. Setiap kubah memiliki 2 pintu yang berwarna merah keemasan bertaburan zamrud dan mutiara. Dan setiap pintu terdapat tirai-tirai dari sutera bergantungan. Ketika Malik melihat gunung, ternyata ular terus mengejar. Dan ketika mendekati gunung, salah satu malaikat berteriak, "Angkatlah tirai-tirai tersebut, bukalah pintu-pintu, dan hati-hatilah. Mudah-mudahan orang malang ini memiliki simpanan yang dapat menyelamatkan dia dari musuhnya." Tirai-tirai itu diangkat, pintu-pintu dibuka, dan tiba-tiba dari dalam tempat itu muncul anak-anak yang wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Namun ular itu terus mengejar Malik. Di antara anak-anak itu ada yang berteriak, "Celakalah engkau! Kemarilah dan mendekatlah kalian semua. Musuhnya sudah dekat dengannya." Anak-anak tersebut kemudian keluar satu demi satu, dan Malik melihat putrinya
Fatimah yang sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Fatimah mendekatinya. Fatimah menangis dan berkata, "Ayah, demi Allah." Fatimah kemudian melompat ke dalam kereta cahaya yang kecepatannya seperti anak panah. Fatimah meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanan Malik dan berpegangan tangannya. "Ayah, belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk mengingat Allah?" tegur Fatimah dalam mimpinya. Malik menangis dan berkata, "Anakku, kalian memahami Al-Quran?" Fatimah menjawab, "Ayah, kami lebih memahaminya lebih baik darimu. Beritahu aku tentang ular yang ingin membunuhku." Fatimah menjawab, "Ia adalah amal burukmu yang kemudian menjadi kuat dan akan melemparkanmu ke dalam neraka." "Lalu siapa syekh yang aku temui di jalan?" "Ia adalah amal baikmu yang menjadi lemah, sehingga ia tidak dapat membantu menyelamatkanmu dari amal burukmu." Malik bertanya lagi, "Apa yang kalian lakukan di gunung tersebut?" "Kami adalah anak-anak orang Islam. Kami tinggal di sini sampai hari kiamat tiba. Kami menunggu kedatangan kalian dan akan memohonkan syafaat kepada kalian." Sahabat band pencari hikmah. Tidak lama kemudian, Malik pun terbangun pas ketika fajar telah terbit. Sejak itu, Malik menjauh dari minuman khamar dan bertobat kepada Allah. Sehingga Malik bin Dinar menjadi wali Allah dari golongan tabi'in yang ahli hadis. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.